على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع غير المكلف, dan tidak sah jual belinya orang yang tidak mukallaf. Ay wa shira'uhu li'annahu la yajuzu an yakuna ahadul muta'aqidaini ghayra mukallafin ay majnunan au dunal bulu. Tidak sah jual belinya orang yang tidak mukallaf, yakni tidak sah jual belinya orang yang gila dan anak kecil. Karena tidak diperbolehkan jual beli jika satu di antara dua orang yang bertransaksi itu bukan mukallaf, yakni gila atau belum baligh. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah jual belinya orang yang tidak mukallaf. Contohnya tidak mukallaf atau yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah yang sudah balik dan dalam keadaan berakal. Maka anak kecil yang belum mencapai usia balik atau orang yang sudah balik tapi dia gila, maka itu hukumnya tidak sah melakukan jual beli. Tidak sah jual belinya orang yang tidak mukallaf. Di mazhab Imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa in kana yajuzu bai'u as-sabiyyil mumayyiz bi'idni waliyihi fi madhabil imami Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Akan tetapi ya, boleh jual beli bagi anak kecil yang sudah tamyiz, meskipun dia belum balik tapi sudah tamyiz. Dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, dengan catatan di sini disebutkan dengan izin dari walinya. Anak yang sudah tamyiz menurut pendapat mazhab Ahmad atau pendapat mazhab Hambali dibolehkan meskipun anak tersebut belum balik, tapi dengan syarat anak itu sudah tamyiz. Tapi kalau anak kecil yang belum tamyiz maka tidak sah melakukan akad jual beli baik dalam mazhab Syafi'i maupun mazhab Imam Ahmad. Ya, saya ulang sekali lagi bahwasanya menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i tidak sah jual beli orang yang tidak mukallaf, yaitu anak kecil dan orang yang gila. Anak kecil maksudnya adalah anak yang belum mencapai usia balik. Dalam mazhab selain Imam Syafi'i, yaitu mazhab Hambali, boleh jual beli anak kecil yang belum balik, tapi dengan syarat dia sudah tamyiz. Karena yang sudah tamyiz itu kan sudah mengerti, bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Atau bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, sudah bisa melakukan itu semuanya dengan sendiri.
Sehingga menurut pendapat Imam Ahmad, anak yang sudah mumayyiz dengan syarat yang diizinkan oleh walinya, maka anak yang tamyiz tersebut hukumnya dalam mazhab Imam Ahmad boleh melakukan jual beli. Yang tidak boleh dalam mazhab baik Imam Ahmad ataupun mazhab Imam Syafi'i adalah anak kecil yang belum tamyiz. Maka yang masih TK itu kan usia 5 tahun. Itu kan umumnya kan belum tamyiz, tidak bisa membeli sendiri. Tidak bisa membeli sendiri karena usianya belum tamyiz, baik dalam mazhab Imam Ahmad maupun mazhab Syafi'i. Yang selanjutnya adalah termasuk jual beli yang diharamkan adalah au bai'u ma la qudrata lahu ala taslimihi. Menjual barang yang ia tidak mampu menyerahkannya. Menjual barang yang ia tidak mampu menyerahkannya. Bahwa haramun, maka ini juga hukumnya adalah haram. Kabai'id dhalli, seperti menjual sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sudah hilang kemudian dijual ke orang lain, maka itu hukumnya tidak sah jual belinya dan haram. Wal maghsubi, atau sesuatu yang sudah tidak di tangannya tapi sudah dirampas, sudah hilang atau dirampas orang dan tidak lagi dalam di tangannya atau tidak lagi berada di tempat yang dia kuasai, sudah hilang atau sudah dirampas orang. Maka yang seperti ini hukumnya tidak boleh dijual ke orang lain. Ada yang seperti itu prakteknya Ustadz, ada. Orang jual tanah, kemudian dia bikin suratnya ganda. Padahal sudah dijual ke orang, karena orangnya misalnya tidak merawat tanah tersebut, bahkan sama sekali tidak datang. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, yang jual itu pertama kali yang sudah dibeli tanahnya oleh orang lain, dijual lagi. Itu kasusnya banyak terjadi di daerah Puncak Bogor itu, Jonggol, atau ya, daerah-daerah pegunungan di sana, Sukamakmur. Banyak begitu kejadian. Bahkan di daerah Depok pernah ada yang cerita di Citayam. Sudah jual, sudah dibeli tanah, ternyata ada yang ngaku-ngaku masih itu adalah punyanya. Dan dia punya surat lagi kan. Ya, menjual sesuatu yang sudah bukan miliknya lagi. Ya, dia tidak bisa menyerahkannya karena itu bukan miliknya. Jadi dijual ke orang lain. Maka yang seperti itu hukumnya haram. Wa yahrumu bai'u ma la manfa'ata fi. Juga haram menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Manfaat di sini adalah, yang dimaksud manfaat adalah ukurannya atau patokannya, timbangannya itu adalah syarak. Manfaat yang mu'tabarah, diakui di syara', di dalam syariat. Bukan manfaat yang dikatakan oleh ahli misalnya pengobatan. Tapi secara syariat itu tidak dianggap manfaat yang diakui dalam syarak. Maka itu tetap hukumnya
tidak sah jual belinya dan haram. Jadi manfaat di sini ukurannya adalah syariat, bukan ukuran orang yang ahli tentang suatu bidang tertentu, misalnya pengobatan, mengatakan ini semut ini bisa untuk obat gula, diminum semut Jepang namanya katanya. Pernah dengar semut Jepang? Ya, itu diminum dari obat katanya menurut ahli pengobatan. Tapi secara syariat itu tidak dianggap manfaat yang muhtabarah. Bukan manfaat yang diakui secara syarak sebagai manfaat yang dibenarkan. Maka hukumnya tidak boleh dijual belikan. Kalau mau misalnya orang mau mendapatkannya, bagaimana caranya? Dengan cara tabarruk, bukan dengan cara jual beli. Dan perhatikan di sini bahwasanya ketika kita mengatakan haram, la yasih, haram tidak sah jual belinya, maka ya, itu adalah dengan cara menjual belikan secara syariat tidak dibenarkan dan hukumnya tidak sah. Tetapi bagaimana cara memperolehnya? Ya dengan selain cara jual beli. Misalnya dengan tabarruk, saling memberi. Ya, misalnya Rama punya ternak kambing atau sapi. Kemudian kotorannya diambil, kemudian saya ambil, dia kasih ke saya ngasih dia uang. Sama-sama memberi. Yang satu memberi sesuatu yang tidak boleh dijual belikan, yang lain memberikan uang. Jadi bukan jual beli kotoran binatang untuk pupuk atau penyubur tanah atau untuk makanan lele. Kan ada gitu, dari ternak ayam diambil kotorannya untuk makanan lele, kan ada seperti itu. Maka yang bukan seperti itu caranya, tetapi apa? Dengan cara saling memberi, bukan dengan cara jual beli. Wa yahrumu bai'u ma la manfa'ata fihi, tidak sah dan haram hukumnya menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kal khubzi, seperti kal khubzil muhtariq. Tadi bacanya kurang, harusnya nggak berhenti. Kal khubzi al muhtariqi, seperti roti yang hangus. Roti yang hangus, masaknya kelamaan, lupa sambil main TikTok, sehingga kelupaan. Dan rotinya jadi hangus. Maka roti yang hangus nggak boleh dijual, karena tidak ada orang yang mau. Kalau dikasih roti hangus, mau dia? Nggak mau. Nggak cuma dia, semua orang juga nggak mau makan roti yang hangus, roti yang, kecuali roti yang warnanya memang hitam karena dicampur dengan coklat. Tapi ini hitamnya bukan karena coklat, tapi karena hangus. Maka yang seperti itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimakan. Wal hasyarat allati la manfa'ata fiha kal khunfusa wal aqrab. Dan serangga yang tidak ada manfaatnya secara syariat, seperti kumbang, kalajengking. Ya, tidak boleh dijual kalajengking. Ada yang mengatakan ini buat ini pengobatan kayak ini, fasad.
diambil darahnya, disedot. Misalnya, maka yang seperti itu tidak dianggap sebagai manfaat yang muqtadarah atau diakui dalam syariat sebagai manfaat atau dibenarkan dalam syariat sebagai manfaat. Maka seperti itu tidak bisa dijual belikan. Tidak sah hukumnya dan haram. Wala ولا يصح البيع عند بعض الشافعية بلا صيغة dan tidak sah jual beli menurut sebagian ulama Syafi'iyah tanpa ada sigot, tanpa ada ijab dan qabul, tanpa mengucapkan saya jual dan pembeli mengatakan saya beli. Tapi itukah washtaro itu seperti mengucapkan saya jual, aku menjual kepadamu, dan pembeli mengatakan ishtaro itu aku beli. Bisyurutiha dengan syarat-syaratnya. Ini menurut sebagian ulama tidak sah. Kalau tidak ada sigot, jual, beli, ijab dan qabul. Meskipun yang dibeli adalah cuma satu permen saja, satu biji permen. Ya. Atau yang kecil-kecil misalnya, yang lebih kecil dari permen apa? Kerupuk. Yang lebih murah dari permen, kerupuk. Ada kerupuk. Meskipun beli kerupuk satu. Kerupuk yang ini putih itu. Berapa harganya? Atau lebih murah lagi Aqua 500. Meskipun yang dibeli itu suatu yang murah, tetap penjual mengatakan saya jual, pembeli mengatakan saya beli. Ya, di Riau seperti itu. Meskipun apa saja yang dijual tetap mengatakan saya jual, saya beli. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i harus seperti itu. Sebagian ulama Syafi'iyah yang berpendapat seperti itu. Wayak fitrabi inda akhirin. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan cukup tarabi, saling ridho, saling ridho dan saling menyerah terimakan barang yang dijual dengan alat tukarnya, dengan uangnya sesuai dengan harganya. Menurut sebagian ulama yang lain. Ya, dari ulama mazhab Syafi'i juga. Wadzalika bi an yadfa'al mushtari thamana wa yu'tiyahu al-bai'u al-mabi'a bila lafdhin fayasihhu 'indahum wa yusamma al-bai'a bil mu'aqad. Yaitu dengan cara pembeli menyerahkan harganya atau uang seharga barang yang dibeli, senilai harga barang yang dibeli itu, dan penjual memberinya barang tanpa ucapan apapun, tanpa mengatakan saya jual dan saya beli. Maka ini menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i hukumnya sah dan disebut sebagai bai' bil mu'aqad, yaitu saling menyerah terimakan, saling memberi, yang satu memberi barang yang ia jual, yang satu memberikan uang sebagai harganya. Maka yang seperti itu tanpa mengucapkan apapun disebut bai' bil mu'aqad, jual beli dengan cara mu'aqad, saling menyerahkan. Yang satu menyerahkan barang yang dijual, yang satu lagi menyerahkan uang untuk harganya. Ini menurut sebagian ulama Syafi'i yang lain selain ulama Syafi'i yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya harus dengan sighah. Jadi dua-duanya pendapat ulama mazhab Syafi'i. Boleh diamalkan yang pertama, boleh juga diamalkan qaul atau pendapat yang kedua.
Wa yahrumu bai'u ma la yadkhulu tahtal milk. Haram hukumnya menjual barang yang tidak bisa masuk dalam kepemilikan. Kal hurri, seperti menjual orang merdeka. Ya, menjual orang yang merdeka, yang sah itu menjual budak, tapi ini orang merdeka dijual belikan, maka hukumnya tidak sah menjual orang yang merdeka. Ya, perdagangan atau menjual orang yang merdeka itu hukumnya tidak sah dalam Islam. Adapun menjual budak, bukan orang yang merdeka tapi budak statusnya, maka itu hukumnya dibolehkan dalam Islam. Tapi kalau di negara kita Indonesia sudah tidak ada budak. Yang ada adalah orang yang merdeka. Maka tidak bisa dijual belikan. Ya, biarpun itu adalah pembantu, TKW, TKI, itu orang-orang merdeka tidak boleh dijual belikan. Yang ada adalah dipekerjakan dan diberikan upah. Dan sekarang kan orang pada bicara tentang macam-macam perdagangan manusia. Perdagangan manusia yang merdeka. Ya, maka yang seperti itu memang dalam Islam sudah tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Ada oknum-oknum yang dalam hal ini mengabaikan hukum Islam, mencari keuntungan sendiri sehingga akan menjual belikan orang-orang yang merdeka. Itu hukumnya adalah haram dalam hukum Islam, tidak boleh. Atau contoh yang lain, wal ardil mawad, dan menjual tanah yang tidak bertuan. Tanah yang tidak bertuan itu misalnya ada pulau terpencil, terpisah, belum ada penghuninya, belum ada orang yang tinggal di situ, belum ada yang mendirikan rumah di situ, belum ada orang yang menanam tanaman di sana, ya, membuka lahan sawah atau ladang. Yang dimaksud dengan tanah tidak bertuan itu adalah yang belum di wahyal ardul lati lam tu'mar, yaitu tanah yang belum digarap. Wala malika laha, dan tidak ada pemiliknya. Nah, tapi kalau tanah sudah digarap, misalnya orang pergi untuk mengikuti program transmigrasi dari pemerintah. Lalu di sana di Kalimantan misalnya, dia ada hutan, lahan kosong. Isinya adalah pohon-pohon yang tumbuh secara alami di hutan. Akhirnya dia tebang, ya, dan kemudian dia kasih pagar, dia tanami tanaman, dia dirikan bangunan di situ, rumah. Kemudian ditanami tanaman seperti padi misalnya, ditanamin padi, ditanamin tanaman yang bisa menghasilkan makanan, sayuran, dan yang lain-lain. Maka yang seperti itu baru menjadi tanah milik orang itu. Secara hukum syariat itu sudah jadi tanah milik orang itu, meskipun nggak ada sertifikat dari BPN. Tapi itu secara syariat sudah menjadi tanah milik orang yang menggarap tanah tersebut, yang semula adalah tanah tidak bertuan, tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang menggarapnya sebelumnya. Maka itu menjadi hak milik orang, adanya di pedalaman sana, di pelosok. Kalau dia kasih pagar itu tanah tersebut, kemudian dia tanamin tanaman-tanaman yang kira bisa menghasilkan perkebunan, misalnya karet, sawit, atau dijadikan ladang
tanamin sayuran, cabai, apalagi tanamin apa yang biasa ditanam orang, tomat. Kalau di daerah Bekasi ditanamin lengkuas. Sekarang lagi panen lengkuas. Dan banyak yang nggak berhenti ke lengkuas di daerah sini di saat atau kunyit jahe ditanamin begitu. Kemudian dipanen. Maka yang seperti itu baru menjadi tanah milik orang itu. Awalnya adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak ada yang menggarapnya. Setelah digarap maka jadi milik tanah tersebut, jadi milik orang yang menggarapnya. Dengan syarat-syarat seperti itu tadi. Misalnya ingin dijadikan pemukiman, jadi rumah. Maka dibangun rumah. Meskipun rumahnya baru dari bambu atau dari kayu. Atau misalnya dibangun dari batu, atau dari dibuat tembok dengan batu bata dan pasir semen. Kalau sekarang kan begitu. Atau kalau ingin dijadikan sebagai perkebunan atau kebun atau ladang atau sawah, maka dikasih pembatas. Karena setiap sawah itu kan ada batasnya itu, gundukan tanah yang kiranya membatasi sawah yang satu dengan sawah yang lain. Ya, maka yang seperti itu baru menjadi pertanda, ya menjadi batas tanah. Bahwasanya ini sudah dia garap dan maka secara syariat, secara syarak, secara hukum syarak itu dia yang menggarap tanah tersebut yang semula tidak bertuan menjadi tanah yang bertuan. Pemiliknya siapa? Yaitu orang yang menggarap. Selanjutnya wa yahrumu aidan bai'ul majhul, dan haram hukumnya menjual sesuatu yang majhul, tidak ditentukan. Ka'an yaqula lahu, seperti mengatakan bi'tuka ahada hadzaini saubaini min ghairi ta'yinin fala yasih. Seperti orang mengatakan saya jual salah satu di antara dua baju ini. Nggak tahu mana yang mau dijual. Karena di situ ada dua baju. Atau di etalase misalnya ada 10 baju. Kemudian saya jual 5 saja dari 10. Tapi tidak diambil mana yang mau dijual. Ya, ini yang sering saya sebutkan. Di mana? Alfamart. Hati-hati kalau beli galon Aqua di Alfamart. Ya, kalau saya beli, saya ambil itu. Ya, kadang-kadang orang Alfamartnya sendiri gitu. Nggak usah dibawa Pak, taruh aja situ, ntar tinggal bayar lalu ambil bawa keluar. Nggak bisa, kita kan mau beli, mana yang mau kita beli? Kita ambil dulu, dipilih dulu satu. Ini yang saya beli. Yang penting dia lihat, nggak harus masuk. Kalau seandainya kelihatan dari dalam, barangnya ada di luar. Yang sudah dipisahkan. Tapi kalau masih menumpuk di satu lokasi situ, tempat penumpukan galon, tempat yang meletakkan galon. Padahal di situ ada 20 galon. Kemudian dibayar dulu. Beli apa? Beli Aqua galon. Oh, 30.000. Mana? Sudah 30.000. Habis itu keluar langsung taruh di motor, nggak dikasih tahu ini yang saya beli. Ya, maka yang seperti itu tidak bisa, tidak sah hukumnya jual beli. Ya, makanya kalau beli sesuatu di toko maka harus diambil, ditentukan. Jangan salah satu dari dua, tapi tidak dipilih mana yang mau dibeli. Atau saya jual ikan yang ada di Empang. Orang sini, orang Bekasi jualan melihara lele di Empang. Ini saya
jual ikan yang ada di empang ini. Padahal ikannya, lelenya masih di empang. Harus dikuras dulu itunya, empangnya, diambil lelenya semuanya. Baru dihitung ada berapa lele di sini. Dan dihitung ada berapa lele baru dibeli sesuai dengan jumlah yang ada. Supaya ketahuan yang dibeli adalah berapa ekor, jadi ketahuan. Tapi kalau masih di dalam empang kan nggak ketahuan. Bisa jadi ada yang ngumpet di lubang misalnya di dalam tanah. Maka yang seperti itu ya termasuk suatu yang majhul karena tidak ditentukan, tidak diketahui. Harus dikeluarkan dulu baru kemudian dijual. Terakhir ini wa yahrumu bai'un najis, dan haram hukumnya buat menjual sesuatu yang najis, kadam seperti darah. Wa kulli syarabin muskirin, dan semua minuman yang memabukkan. Ya, hukumnya haram untuk dijual. Maka kalau mau ya, donor darah, ya biasanya kan ada orang yang mau donor atau orang butuh darah. Itu tidak bisa saya beli darah di laboratorium atau di rumah sakit atau di palang merah. Kemudian saya beli darah gitu, nggak bisa. Yang bisa adalah dengan cara tabarruk. Tidak sah hukumnya menjual sesuatu yang najis karena darah itu hukumnya najis. Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Tabarruk, saling memberi, bukan jual beli. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan. Udah ada nih 3. Kalau beli ayam yang hidup tapi ia pakai kilo, apakah ini sah jual belinya? Padahal pada ayam ada najis di dalam perutnya. Sah jual beli ayam yang masih hidup, tapi caranya jangan pakai kilo. Ini ayam berapa? 1 ekor. Saya beli, seekornya berapa? 70.000. Ya udah dibayar 70.000 ayam. Jangan ditimbang, ini per kilonya 25.000. Ternyata ayamnya 4 kilo. Berarti berapa? 100.000. Misalnya gitu. Tidak bisa kalau kayak gitu. Kalau seandainya orangnya menimbang saja, kemudian ditimbang, oh ini ada 4 kilo. Per kilonya saya hargai 25. Lalu pada saat akad ya udah diabaikan itu hitungan kilonya. Ya udah ini saya jual 100.000. Dibeli, saya beli ini 100.000. Baru beli. Yang penting apa? Kiloannya itu tidak dimasukkan saat ya, bertransaksi. Meskipun itu hanya dipakai untuk perkiraan harga saja. Halaman berapa? Ya. Tadi belum dibuka. Ujang ronda, ini bucin. Apa ini? Budak cinta. Oh, kalau budak cinta itu bisa jadi orang yang merdeka, bisa jadi orang yang budak. Ya, bisa saja budak sesama budak saling mencintai. Kemudian diperbudak oleh cinta. Ada dulu orang yang majnun, gila gara-gara cinta. Namanya Qais ibnu Mulawah. Tapi beliau seorang penyair. Sehingga dia saking cintanya dengan Laila, dijuluki Majnun Laila. Nah, kalau bahasa sekarang budak cinta. Bahasa dulu Majnun cinta. Gila cinta. Ya, sama kayak jual beli ikan. Tanpa pakai kilo. Kiloannya itu untuk mengukur, memperkirakan harga saja. Setelah akad, saat akad bertransaksi, maka ya, tidak dipakai sebagai patokan atau ukuran untuk menentukan harganya. Ya, saking gilanya dengan cinta sampai dia mati. Namanya Qais ibnu Mulawah.
Yang dalam salah satu syairnya dia mengatakan apa itu diaro Laila. Uqabbilu dzal jidaro. Saya datang ke rumahnya Laila. Saya ciumi itu tembok-tembok. Dulu Laila menyandar di sini saya cium. Kalau kita kan, kalau ini kan kita cari tabarruk, maksudnya ke tempat ulama, wali gitu. Nyari berkah. Dulu zaman Nabi, saking mengharapnya para sahabat untuk dapat barokah dari Rasulullah, itu diceritakan yang baru-baru ini diposting Syekh Salim. Abu Ayyub Al-Ansori memberi makan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau pertama kali singgah di rumah beliau sesampainya hijrah pertama kali di Madinah. Lalu Abu Ayyub Al-Ansori memberi makan pada Rasulullah karena saat itu beliau belum punya rumah, masih baru datang ke Madinah. Dengan dijamu di situ di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Dikasih makan, jamuan makan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Lalu Rasulullah setelah makan dikembalikan lagi ke Abu Ayyub Al-Ansori. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansori? Saya lihat itu ada bekas jari-jari Rasulullah yang makan di makanan tersebut. Lalu apa kata Abu Ayyub? Saya bertabarruk dengan bekas dari Rasulullah SAW karena makanan itu sudah disentuh oleh Nabi SAW. Seperti itu. Zaman dahulu para sahabat saking cintanya dengan Rasulullah, saking inginnya dapat barokah dari bekas makanan Rasulullah, bekas tempatnya Rasulullah sholat, maka para sahabat sholat di situ seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya, dan yang lain-lain. Tapi yang seperti itu sama orang Wahabi sekarang malah diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dan dikatakan syirik oleh orang-orang Wahabi. Jangan sampai ikut seperti itu. Ya. Ustadz, bisa diulang penjelasan la qudrata ala taslimihi, yaitu menjual sesuatu yang tidak sanggup untuk diserahkan. Contohnya barang yang sudah hilang. Seminggu yang lalu hilang. Saya punya HP hilang. Lalu ada teman saya tahu dia punya, kalau saya punya HP yang mereknya Samsung. Yang Samsung. Kemudian teman saya ini pengen beli. Saya mau beli HP kamu. HP yang mana? Itu HP kamu Samsung yang itu yang kamu beli dulu. Padahal HP itu sudah hilang. Ya udah saya jual ke kamu, ditransfer uangnya. Sampai seminggu nggak tiba-tiba HP itu. Ya, menjual sesuatu yang sudah hilang. Ya, hilang di mana? Hilang di komuter. Ya, pas turun dari kereta ternyata HP-nya hilang. Ya, kemudian ada temennya mau beli dijual, padahal HP-nya sudah hilang. Ini aplikasi tahu nih fotonya HP-nya yang dulu, foto-foto lama. Itu kecuali kalau dia mampu, temennya itu ya udah nggak apa-apa saya beli, saya seneng HP yang kayak gitu. Atau ya kalau HP mungkin nggak sampai segitunya. Ini keris misalnya atau apa, barang-barang yang kuno gitu. Atau mobil antik gitu. Motor-motor jadul. Kan orang kadang-kadang nyari, padahal udah hilang barangnya. Dijual. Udah nggak apa-apa saya beli. Barangnya udah hilang, udah dibilang gitu. Ya nggak apa-apa saya beli. Kalau saya bisa nemu, ya, maka itu jadi milik saya. Akhirnya dicari. Pembelinya sanggup mencari. Padahal barangnya itu sudah hilang. Ya, dia tahu ini. Biasanya kalau motor-motor hilang itu larinya ke daerah sana. Daerah Babelan, Pasir Utara. Motor-motor di Jakarta itu kalau hilang, cari aja di sana di daerah Babelan, Pasir Utara. Apa namanya? Ternyata ketemu di sana, dia bawa polisi, bawa ini. Ternyata ketemu di sana.
Akhirnya ya, jadi barang milik dia karena dijual. Kalau seperti itu maka baru bisa. Tapi kalau tidak sanggup untuk menyerahkannya, maka tidak boleh dijual belikan. Kalau kucing hukumnya boleh dijual belikan atau tidak? Boleh hukumnya, ya. Karena apa? Kucing itu ada manfaat yang diakui sebagai manfaat dalam syara. Yaitu apa? Untuk memangsa tikus. Ya. Itu kan dibolehkan dalam syariat mengambil manfaat kucing. Maka boleh dijual belikan kucing. Meskipun kucingnya itu tidak makan tikus seperti anggora. Tapi karena itu masih jenis kucing, hukumnya boleh. Ya. Anggora juga kalau sudah nggak ada yang ngasih makan, terpaksa juga dia akan makan tikus. Ya, jadi selama ada manfaat yang diakui dalam syariat, maka itu hukumnya boleh dijual belikan dan sah hukumnya dalam syariat. Kalau tidak ada manfaat yang diakui dalam syariat, maka itu tidak boleh dijual belikan dalam syariat. Akhirnya itu Majnun Laila itu dia Qais bin Muhammad meninggal dunia. Orang yang sampai ada dalam hukum fikih itu para ulama mengatakan orang yang meninggal karena memendam rasa cinta dan tidak sanggup atau malu untuk mengungkapkannya, itu hukumnya mati syahid. Syahidul akhirah. Tapi ya ada orang kayak gitu ya, orang gara-gara ada tadi yang bilang kucing tadi ini. Kalau susu kaleng apakah ini sah? Padahal isinya kita tidak dapat melihatnya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, seperti yang dijelaskan pada pelajaran yang minggu yang lalu, pelajaran Selasa yang lalu, bahwasanya menjual sesuatu yang tidak terlihat itu tidak sah hukumnya. Maka menurut pendapat yang ini, Paul Jadid, itu Paul Jadidnya Imam Syafi'i, tidak sah menjual susu kaleng. Kecuali apa? Dibuka dulu itu. Kayak susu beruang itu kan ada bukaannya itu. Pakai jari aja sudah bisa dibuka. Dibuka dulu baru dibeli. Ini saya beli susunya. Kan udah kelihatan susunya, ada isinya. Iya begitu di Libanon itu begitu jual beli. Misalnya Pepsi yang kaleng. Ya, kan ada Pepsi kaleng itu. Dibuka dulu. Ada Pepsinya. Ini saya beli. Kalau di sini marah itu jual lontong dibuka itu bungkusan daunnya itu. Orang marah. Ya, tapi kalau di Libanon nggak marah. Ada orang jualan lontong misalnya. Ini apa isinya? Dibuka dulu lontong. Kan lontong dibungkus daun. Biar tahu dalamnya. Ya, dibuka isinya. Itu kalau di sana maklum karena saling tahu hukum. Bahwasanya dalam mazhab Syafi'i, Paul Jadid itu hukumnya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak terlihat. Tapi ya dijelaskan pada pelajaran yang lalu ada qaul qadim. Ya, yaitu yang mengatakan sah hukumnya menjual sesuatu yang tidak terlihat dengan syarat kalau seandainya sudah dibuka dan kelihatan isinya ternyata tidak sesuai, maka boleh dikembalikan. Ya. Itu namanya khiyarul ru'yah. Ya, maka dari situ juga jual beli online itu dibolehkan orang menjual sesuatu yang tidak dilihat langsung barangnya, tetapi yang disebutkan apa? Sifat-sifatnya. Dengan syarat apa tadi? Meskipun tidak terlihat, tapi apa? Diketahui dari spesifikasinya, bahasa ininya, speknya, sifat-sifatnya. Nah, ini warnanya apa? Ini ukurannya berapa? Ini beratnya berapa? Lontong isinya berapa?
Ya, isinya oncom atau isinya apa? Kalau isinya lontong, ada isinya sayur, wortel sama kentang. Disebutkan sifatnya. Ya, tanya dulu pedagang lontongnya. Ini isinya apa ini? Oh, ini nggak ada isinya. Tapi pakai sambal. Ini isinya sayur. Berarti kentang sama wortel biasanya gitu. Ini isinya oncom. Kan ada disebutkan sifat-sifatnya. Ketika dibuka, wah isinya bukan oncom. Ternyata kosong, berarti ketukar naruhnya. Maka boleh dikembalikan. Saya kan tadi beli lontong yang isi oncom. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, qaul yang qadim, membeli sesuatu atau menjual sesuatu yang tidak terlihat, itu hukumnya sah dengan syarat apa? Ketika dibuka ternyata dia dengan syarat atau yang disebutkan sifat-sifatnya. Ya, disebutkan sifat-sifatnya. Ini dalam kaleng itu kan disebutkan isinya berapa mililiter, isinya susu campur apa, isinya minuman soda, minuman cola, isinya es cincau, cappuccino cincau atau yang sering di sini dijual apa yang pakai kaleng. Isinya adem sari, pakai kaleng itu kan nggak bisa, nggak kelihatan. Kalau mau ya tetap komitmen dengan mazhab Syafi'i qaul jadid, maka bagaimanapun juga harus dibuka. Seperti orang beli minuman di Alfa itu udah dibuka dulu kan. Dibuka dulu tapi jangan diminum, tapi biar dilihat saja tahu isinya. Bahwasanya ada isinya benar-benar cincau dan cappuccino dicampur atau susu beruang. Jangan-jangan kalengnya susu beruang, isinya apa? Cappuccino cincau. Bisa jadi gitu. Maka boleh dikembalikan. Itu bercanda aja, nggak ada, itu pabriknya jauh beda. Yang satu di mana? Di Cikarang, yang satu lagi di Bogor, Cimori. Bertanya tentang riba yang kemarin. Waktunya sudah habis ini. Gimana ini? Admin. Mau ada pelajaran lagi jam 9. Nanti ini aja. Di Japri aja lewat WhatsApp. Nomornya minta ke admin. Ya. Sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, menambah keilmuan kita. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi kulli walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.